Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Sujarwo dari SMK Negeri 1 Kawali. Pada kesempatan ini saya akan mencoba servis berkala 20.000 kilo dalam mobil Xenia. Selamat menyaksikan. Dan untuk pertama kita persiapkan dulu alat-alatnya, kemudian kendaraannya, kalau itu sudah ada, tinggal kita mempraktekkan. Posisikan kerlip nomor 1. Ya, udah. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba memasangkan pelindung bagian jok. Kita pasang bagian back covernya masuk ke bagian dalam mobil kendaraan. Kemudian kita periksa bagian lampu-lampu dulu. Periksa lampu bagian depan, lampu dekat, lampu jauh. Kemudian lampu sen, kiri, bagian kanan dulu, bagian kiri dulu. Sama boleh lah, dari depan atau dari bagian depan dan bagian belakang, coba dicek. Lihat kanan, bagian kiri. Kemudian lampu rem, kita cek pedalnya. Lampu mundur. Yang lampu senja tadi ada. Tuh. Kemudian kita periksa selanjutnya untuk bagian AC. Ya, bagian AC diperiksa. Nah, ini kemudian bagian radio atau aksesorisnya. Ya, itu. Kemudian periksa washer. Nah, ini ada tidak? Nah, bagian wiper periksa. Kemudian bagian steering. Nih, bekerja atau tidak. Kemudian klakson. Ada. Ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan power window.
cek salah satu-satunya, semuanya kita cek bekerja atau tidak. Ya, berarti keseluruhan untuk pemeriksaannya. Ya, sudah mengecek power window, kita periksa bagian rem parkir. Nah, ini rem parkir. Coba dilihat di bagian rem parkir. Tidak, ya, pemeriksaan rem parkir. Nah, ini berapa klik? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus baik. Itu pemeriksaan rem parkir. Kemudian kita periksa pedal rem. Pedal rem. Nih. Pedal rem. Nah, baik atau tidak? Rem pedal. Kemudian periksa pedal gas. Nah, nih. Nah. Kemudian kita lihat bagian tangki. Tutup tangki. Ya, tutup tangki. Ini bekerja atau tidak? Nah, bekerja kan? Nah, ini bekerja, tutup tangkinya. Nah, lihat bekerja, bekerja baik. Ya. Nah, supaya kelihatan tidaknya. Kemudian udah memeriksa ini, kita matikan kunci kontaknya. Lalu kita buka bagian cover depan. Nah, ini udah. Kita bagian depan. Dia buka kapnya. Ya, kita pasangkan bagian pelindungnya atau pelindung daripada bodi kendaraan. Ini untuk pemasangan undercover. Periksa bagian kebocoran di bagian-bagian ada minyak, ada oli dalam permesinan. Lihat ada kebocoran atau tidak. Kemudian kita periksa bagian oli mesin. Apakah kondisinya baik atau tidak? Nah, lihat kondisi bagian daripada sebuah oli mesin. Ya, kita bersihkan dulu, baru kita masukkan lagi baik atau tidaknya. Berubah warna atau tidak? Ini udah berubah warna, udah mencoklat hitam. Ya, maka oli ini harus diganti karena udah 20.000 kilo. Maka oli mesin harus diganti. Kemudian periksa bagian washer. Nah, ini apakah ada airnya atau tidak. Kalau misalkan kosong, maka kita harus ditambahkan sebuah air. Nah,
setelah memeriksa washer ini kita periksa bagian minyak rem. Nah, posisinya ada di sini, ada maksimal, minimal. Apakah di batas maksimal? Apakah ada minimal? Maka ini masih di maksimal. Ini maksimal ini. Maka tidak perlu ditambahkan. Nah, kemudian kita periksa saringan udara. Nah, periksa saringan udara, ya. Kita buka saringan udara. Kita buka saringan udaranya. Nah, ini kondisinya baik atau tidaknya. Nah, kita perlu bersihkan, kalau kotor kita bersihkan. Maka kita bersihkan dulu. Nah, setelah kita memeriksa bagian saringan udara, nah kita periksa panbelnya. Nah ini panbel ini kita periksa apakah rusak, ada keretakan atau tidak. Ya kita lihat. Nah ini kondisinya masih membaik untuk drip bell. Nah ini bel ini. Nah drip bell ini. Nah ini harus diperiksa karena jaraknya udah jauh sekali. Ya 20.000 kilo. Nah, kemudian kita pengecekan ban cadangan. Nah, kita kembali ke bagian belakang. Ya. Nah, ini bagian ini dibuka. Kita periksa bagian ban cadangan. Kita menggunakan kuncinya dulu, bawa alat kuncinya. Nah ini untuk pemeriksaan yang ini ya, untuk ban. Nah, lihat kondisi ban, kemudian cek bagian peleknya rusak atau tidak. Kemudian kita pompa kalau misal udaranya berkurang, tambah udara, kita tambah udara. Nah ini mungkin misalkan. Nah ini. Nah belum kita kencangkan ya. Untuk tekanan bannya itu kita gunakan aja 35 karena ban ini disimpan untuk sebuah cadangan. Nah, lebih baik kita tutup untuk bagian ventilnya. Ya. Nah, ini. Nah, ini baik, keadaan baik. Kita masukkan kembali untuk ban cadangan. Kita kemudian kencangkan. Tuh kembali.
Kemudian tadi ada yang kelewat, saya ini belum memeriksa bagian lampu kabin. Lampu kabin yang ini. Nah, ini nyala tidak lampu kabinnya. Nah, ini. Nah, semuanya kita periksa. Bagian depan ataupun bagian belakang. Ya. Nah, ini. Nah. Ini. Nah. Nyala atau tidak? Ya. Ya. Mati. Masih hidup ya. Ini posisi hidup. Ya, masih baik. Nah, kita bagian kedua kita ikan kendaraannya kalau sudah. Nah, kita periksa bagian ball joint, bagian dalam. Kita lihat di sini bagian dalamnya. Nah, periksa bagian ball joint. Nah, sini kita lihat. Nah, ini apakah karetnya udah jelek atau tidak, atau sobek atau tidak? Ini masih keadaan baik. Nah, ini juga sama. Nah, ini sama. Nah, kita periksa bagian ball jointnya. Nah, apakah ada kelonggaran atau tidak? Nah, ini masih posisi bagus ya. Ya, itu untuk pemeriksaan ball joint. Nah, itu untuk pemeriksaan sebuah ball joint dan bootnya. Nah, kemudian kita naikkan lagi untuk posisi karlip nomor 3 untuk pemeriksaan oli mesin. Ya. Dan apa saja nanti di karlip 3 yang diperiksa. Naikkan lagi ini. Ya. Nah, yang ini nanti kita buka untuk bagian oli mesin. Kita turunkan oli mesinnya. Kita menggunakan kunci. Kemudian siapkan wadahnya, ya, untuk penampungan minyak mesin. Nah, nanti ini kita buka, ya. Kita buka, kemudian olinya supaya ditampung di sebuah wadah, maka perlu kita mempersiapkan hompan atau sebuah penyimpanan tempat oli. Nah, setelah dibuka untuk oli mesin, kemudian karena berhubungan 20.000 kilo, kita buka filter oil ini. Nah, ini filter oil kita menggunakan alatnya nanti menggunakan sabuk, bisa menggunakan sabuk yang ini. Nah, kita buka nih. Nah, ini ada filter oil, ya, filter oil yang ini. Nah, kemudian kita periksa oli transmisi. Nah, ini oli transmisi. Nah, ini oli transmisi. Ini.
Nah, ini oli transmisi untuk membuang, untuk menambah dari sini, ya. Ini untuk membuangnya dari sini, ini untuk menambahnya dari sini juga nih. Nah, kita buka nanti menggunakan alat. Kalau untuk dibuang atau diganti, kita buka yang ini untuk yang ini untuk penambahan. Ya, menambahnya dari sini. Nanti kita cek untuk oli transmisi. Kemudian setelah oli transmisi kita menggunakan cek oli gardan. Ini oli gardan. Nah, itu pembuangannya, ya. Nah, ini untuk penambahan oli gardan atau oli diferensial. Nah, itu. Nah. Kemudian setelah memeriksa oleh penggantian minyak mesin, oli mesin, kemudian transmisi, kemudian diferensial, kita periksa saluran bahan bakar. Nah, cek ada kebocoran atau tidak. Nah, ini saluran bahan bakarnya nih. Nah, saluran bahan bakar. Nah, ini, lihat. Lihat. Ini saluran bahan bakar. Melihat dari keadaan yang sebenarnya tidak ada kebocoran. Kemudian periksa gantungan exhaust. Nah, kalau misalkan gantungan exhaust atau mounting, nah ini mounting. Nah, kalau misalkan pecah, ini akan bersuara pada kendaraan. Nah, lihat ini. Ya. Nah, ini gantungannya mounting. Nah, ini. Nah, ini untuk mounting. Nah, kemudian yang ini juga kan. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Periksa bagian-bagian baut-baut suspensi. Nah, ini. Nah, lihat baut-bautnya apakah ada pelonggaran atau tidak. Nah, ini sama, yang ini juga sama. Ya, periksa. Nah, kemudian periksa gausan karet absorber. Nah, ini masih keadaan baik. Yang ini juga kasih keadaan baik. Nah, itu untuk pemeriksaan di bagian lap ketiga, ya. Ya, kita amankan dulu ininya. Nah, kemudian kita setelah pemeriksaan ini, nah kita ke bagian ban lagi, kita turunkan lagi kalipnya. Periksa bagian bearing roda. Nah, ini baik atau tidak? Ini keadaan baik, ya. Kemudian nanti pemeriksaan keausan ban. Lihat keausan ban. Nah, ini ban dalam masih keadaan baik. Batas keausan ban dilihat dari ini. Indikator keausannya kita lihat di sini. Nah, ini ada batasnya ini. Nah, kalau sudah melebihi batas yang ini, maka ban yang nyatakan sudah tidak layak pakai. Nah, itu. Nah, kita lihat berapa ketebalan bannya untuk keausan ban. Ketebalannya berapa? Ini masih berapa? Kita lihat menggunakan jangka sorong boleh. Hasilnya 5,6. Nah, ini masih
dikatakan masih keadaan baik. Ya. Sampai dilihat dari sepintas juga ini ban masih dinyatakan layak pakai. Bearingnya baik, ini masih tadi putar, ini juga sama, masih keadaan baik, tidak ada kelonggaran. Nah itu untuk pemeriksaan bearing dan roda. Nah kemudian kita lepaskan roda bagian depan. Ya. Ya kita siapkan dulu ini untuk menyangga ban. Kemudian kita periksa bagian rem atau keluarkan bagian rem ini. Nah, ini bagian rem kita buka. Ini baut 12 nih. Ini 14 nih. Baut 14 kita buka ini. Dan untuk kalipernya kita buka ke atas kan, ya. Untuk lihat kayu ini ya. Kita ataskan. Bagian rem. Periksa bagian padnya. Ini bagian pad, ya. Nah, setelah kita bongkar untuk padnya, kita bersihkan. Nah, kemudian kita ukur ketebalan disk. Ketebalan disk kita ukur. Persiapkan alat ukurnya untuk mengukur ketebalan disk rotor. Nah, ini untuk menggunakan mikrometer 0,25. Nah, 0,25. Nah, kita ukur apakah sesuai spesifikasi atau tidak. Hasil pengukurannya 17,7 mm. Nah, ini hasil pengukurannya masih dalam keadaan standar atau ukuran. Nah, itu untuk pengukuran disk rotor. Nah, setelah pengukuran, nah ini alatnya kita masukkan lagi ke tempat atau wadahnya mikrometer. Nah, kemudian kita pasangkan kembali untuk bagian padnya. Ya, ini pad. Nah, ini masukkan padnya. Baik, kita ini menggunakan
sudah masuk ke bagian rem belakang. Kita buka bagian tromolnya, kita beri gramnya kita buka dan kita siapkan alatnya. Nanti kita apa saja yang kita akan periksa. Kita buka bagian rem belakang. Lihat bagian daripada sebuah rem kotor atau tidak. Kalau kotor kita bersihkan. Ya. Ya, kita bersihkan bagian ini. Setelah kita bersihkan, lihat kebocorannya, apakah ada bocor atau tidak di bagian silindernya. Ini bagian silindernya. Pasangkan brake-nya ya. Kita bersihkan di sini untuk kebersihan gram. Kita bersihkan kotor tali. Kemudian ini digesek ke ulang plas. Ini ulang plas. Ini. Kemudian kita bersihkan kembali. Kembali lagi dibuka.
bagian yang ini. Nah ini ya aku lumasi. Nah, supaya pekerjaan remnya itu baik. Nah ini lumasi, ini dilumasi bagiannya, kemudian ini juga dilumasi. Ini. Ya. Nah ini dilumasi. Nah ini bagian remnya. Ya. Itu. Kemudian ininya dilumasi juga. Nah ini dilumasi supaya pas memasukkan tromol lebih halus, ya, tidak susah. Kita masukkan tromol. Nah kemudian setelah masukkan tromol, kita rotasi roda bagian depan dan bagian belakang. Nah ini didepankan, ini ke belakangkan. Nah kita masukkan. Kemudian kencangkan menggunakan kunci pipet. Nah ini pipet. Bagian depan lagi, bagian depan. Kita masukkan depan bagian depan. Kita kencangkan menggunakan pipet. Ya, cukup mengencangkannya. Ya. Kemudian kita lihat kebocoran saluran rem. Ya, kita naikkan dulu, ini. Naikkan. Ya. Periksa bagian saluran rem. Nah, ini bocor atau tidak saluran rem. Yang ini saluran rem. Ini saluran rem. Yang ini saluran rem. Nah ini saluran pipa-pipa rem yang masuk ke bagian roda-roda belakang. Kemudian tambah tekanan udara. Tekanan udara. Tekanan udara ditambah. Nah ini tekanan udaranya 32 kita gunakan 32 yang bagian depan. Untuk yang bagian belakang kita tambahkan ini, tambahkan 35, mulai 35 ya, lebih tekanannya lebih besar daripada bagian depan.
satuannya persatuan inci yaitu. Nah, ini udah. Nah, setelah ini, untuk itu kita turunkan posisi kendaraan di bagian garlip 1, garlip bagian 7, garlip 7 bukan 1 ya. Jadi kembali ke awal ini. Ya, kita kencangkan baut roda, tapi kita tarik dulu ini ya. Kita kencangkan menggunakan kunci momen. Kemudian kita periksa, bukan periksa, tapi kita tadi udah mengeluarkan oli mesin, berarti kita harus memasukkan oli mesin yang baru. Nah, kita lihat dari sini. Nah ini. Kita oli mesin dari sini. Kita buka. Nah, ini untuk memasukkan oli mesin yang baru ke sini. Nah, setelah itu baru kita kencangkan kembali. Ini ya, kalau sudah. Nah, ini. Kemudian ganti busi, cek busi. Kita lihat businya dalam sebuah kendaraan ini kondisi busi seperti apa. Ya, kita buka tempat saringan udara dulu. Ya, kita buka pengencangan baut ini, saringan udara, buka kita pengencangan ini. Nah, buka bautnya, kemudian ini buka, nih, kemudian ini buka. Nah, ini buka, dah. Kemudian ini buka, keluarkan ini yang nyangkut ke bagian saringan udara. Ini buka, ya, kita lepaskan. Ya. Nah, ini businya sudah ada. Ya, kita lihat bagian businya baik atau tidak. Elektrodnya masih keadaan baik, maka tidak perlu diganti, maka cukup saja dibersihkan, ya, amplas itu. Boleh diamplas atau digosok menggunakan amplas. Nih. Nah, setelah dibersihkan baru kita masukkan. Ini. Masukkan. Kemudian kencangkan. Ya. Udah dikencangkan itu. Itu pengencangan busi. Lalu masukkan, tutup businya. Kemudian baut supaya tidak kemana-mana businya. Pasangkan kembali ininya.
kencangkan. Ya. Pasangkan saringan udara. Kemudian setelah kita memasukkan ini saringan udara, periksa bagian setelah tadi melakukan setelah kita memasukkan oli pada oli mesin, apakah nanti ada oli yang tumpah atau tidak, maka perlu dibersihkan. Nah ini. Kemudian setelah ini kita periksa baterai. Nah ini baterai, kondisi baterai seperti apa kondisinya. Airnya gimana, apakah lower atau upper. Ternyata ini posisi di bagian masih di upper ya. Kemudian kotak baterai, untuk kotak baterai masih keadaan baik ya, pengikatnya masih keadaan baik, terminalnya juga masih kondisi baik. Nah kita periksa bagian tutup baterai ya. Nah, lihat kondisi tutup baterai. Nah, kondisi air acuk baterai. Nah, posisinya dalam keadaan baik, posisinya ada di posisi hijau, good. Nah ini berarti kondisi air baterai masih keadaan baik. Kemudian jangan lupa dikencangkan kembali untuk tutup baterainya. Kemudian setelah itu, setelah kita memeriksa bagian baterai dan kondisi baterainya seperti apa, kita bersihkan keseluruhan yang sudah kita periksa, apakah ada kotoran atau tidak yang bersentuhan dengan engine atau baterai, ada air baterai, maka perlu dibersihkan. Nah setelah itu kita bongkar atau lepaskan bagian covernya, pelindung bodi kendaraan. Kemudian kita periksa kandungan emisi gas buang. Ini yang angka yang terakhir. Ya, tutup dulu ini. Emisi gas buang. Ya, lihat dulu harus semuanya posisi di 0. Ini harus posisi di 0 untuk emisi gas buang.
CO-nya yaitu karbon monoksida ICO, ada CO2 yaitu karbon dioksida, kemudian ada lambang lambda, hasil pengukuran nilai emisi, kemudian ada HC hidrokarbon, kemudian O2 hasil nilai dari emisi gas buang untuk hasil pengukuran yang ini. Terus ada APR, air pur ratio ini untuk campuran bahan bakar. Nah, kita posisikan di 0 dulu, distabilkan. Ini harus benar-benar posisi di 0 semua. Nah, ini posisi udah di 0 semua. Nah, kita masukkan probe-nya yang ini ke egg house. Ini. Kemudian tekan ends. Ya, lihat nilai posisinya posisi stabil. Diamnya pastinya di mana nanti. Tidak. Kemudian kita pencet hold. Nah, ini hold. Kemudian kita masukkan nanti hold lagi, ini print lagi. Nah, angka ini untuk nomor kendaraan. Nah, maka perlu kita memijat ini tombol yang ini, menekan tombol yang ini. Misalkan posisi plat nomornya 1135 5. Nah, ini nomor kendaraan yang tercantum pada sebuah kendaraannya. Nah, maka perlu lakukan print. Nah, hasilnya ini case numbernya 1135, nomor kendaraan, CO-nya 00%, HC-nya 301 ppm, CO2-nya 00%, O2-nya 84%, lambdanya yang tadi yang ini perbandingan gas campuran udaranya yaitu 2 ya, 2 berbanding 0 ini untuk APR-nya. Kepulan gasolinnya HC-nya 18500 dan oksigennya itu 0%. Nah, itu hasil dari emisi gas buang. Ya, kita tetap stabilkan yang tadi kita ini. Kemudian nih, ya, stabilkan. Posisikan di 0 kembali. Nah, ini. Keluar air. Tunggu hasil posisinya di 0. Kalau posisinya sudah 0, maka langsung dimatikan tombolnya.
Nah, udah posisi nol semuanya. Kita matikan tombol on off ini. Ya. Terus. Bisa. Wow. Ya, demikian untuk melakukan servis berkala 2000 kilo dari awal sampai akhir. Itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.